Diana Nazma dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Halo, aku Rizky dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Saya Fatur Al-Hadian dari Akuntansi Sektor Publik Universitas Padjadjaran Angkatan 2020. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan jenis-jenis risiko yang berada di entitas Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Risiko yang pertama yaitu risiko keuangan dan juga kekayaan negara. Risiko ini berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah yang meliputi berbagai kondisi ekonomi makro dan juga kondisi keuangan negara. Contoh sederhana dari risiko ini yaitu ketidaksinkronan nih antara perencanaan dan juga penganggaran yang berdampak kegiatan yang direncanakan itu tidak dapat dianggarkan dengan baik. Risiko yang kedua yaitu ada risiko kebijakan. Risiko ini berkaitan dengan perumusan dan juga penetapan dari kebijakan internal maupun eksternal dari organisasi tersebut. Contoh sederhananya yaitu target transfer bidang pengembangan kawasan pemukiman itu tuh tidak tercapai nih akibat DIPA yang tidak mendukung terlaksananya program yang menyebabkan tujuan utama dari entitas tersebut itu tidak tercapai. Oke, jadi resiko selanjutnya adalah mengenai resiko reputasi, di mana resiko reputasi adalah resiko yang berkaitan dengan persepsi dari tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan eksternal terhadap suatu organisasi. Contoh sederhananya adalah tingkat kompetensi SDM dalam mendukung Direktorat KIP belum sesuai dengan kebutuhan, yang berdampak pada kinerja dalam penyelesaian pekerjaan di setiap kegiatan belum maksimal. Selanjutnya adalah resiko fraud, di mana resiko fraud ini adalah resiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kecurangan yang bertujuan memperoleh keuntungan untuk pihak tertentu dengan cara yang tidak sah. Contoh sederhananya adalah kemajuan pelaksanaan anggaran tidak sesuai rencana akibat Satker tidak tertib melaporkan pelaksanaan anggaran pada e-monitoring dan berdampak pada tidak transparannya penggunaan anggaran. Risiko selanjutnya yaitu risiko legal atau risiko yang berkaitan dengan tuntutan atau gugatan hukum baik kepada pihak organisasi maupun pihak jabatan tertentu. Salah satu contohnya yaitu tujuan utama program tidak terlaksana akibat Satker tidak mematuhi ketentuan indikator pelaksanaan anggaran kegiatan. Lalu risiko selanjutnya adalah risiko kepatuhan atau risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pihak internal maupun eksternal organisasi terhadap aturan yang berlaku. Untuk contohnya yaitu tidak terlaksananya pemeliharaan jaringan komunikasi data yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya PUPR. Lalu yang terakhir ada risiko operasional atau risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi tertentu. Untuk contohnya yaitu data tidak andal, yaitu yang berdampak pada penyelenggaraan pengelolaan data tidak dapat mendukung perencanaan dan pengendalian program. Cukup sekian, terima kasih.